Cindy terduduk di sudut bar. Ia lelah dengan keadaan yang semakin membingungkan. Dentuman musik keras pun tak kunjung membuatnya lebih baik, justru malah semakin memperumit pikiran yang tak kunjung menemui jawaban. "Oh, di sini rupanya," kata seorang perempuan berperawakan tinggi. "Aku sudah bilang, pasti dia yang membawanya. Kenapa sih gak ada yang mau dengerin aku?" tanya Cindy frustasi. Dihisapnya lagi rokok yang tinggal setengah batang sebelum ia jejakkan ke asbak. "Kamu pasti kurang tidur. Coba lihat wajahmu. Pikiranmu pun tak kalah berantakan," kata perempuan itu mengambil minuman yang ada di genggaman Cindy. "Ya jelas aku gak bisa tidur. Setiap malam bagian dari tubuhnya selalu datang. Pasti sesuatu sudah terjadi padanya," kata Cindy parau. "Dia pasti kenapa-napa, Sa. Aku kenal betul. Andrian itu siapa?" kata Cindy mulai menangis. "Lalu, kamu mau masuk ke rumah bule itu, Mau cari Adriana? Kalau bule itu seperti yang ada di kepalamu, bukankah akan lebih berbahaya jika kita harus berurusan dengannya?" kata Lisa kesal. "Dia itu kesini sama-sama, bareng sama aku. Kalau dia hilang, terus aku pulang kampung, aku mau ngomong apa ke ibu bapaknya?" kata Cindy kesal. "Kalaupun ada apa-apa sama dia, kita nggak akan bisa bantu banyak. Ingat, kita itu TKI ilegal. Lapor polisi berarti bunuh diri dan juga malah bisa membunuh kawanmu itu," kata Lisa. "Aku ingin berempatmu. Aku nggak akan bisa tidur sendiri malam ini. Total udah 3 hari aku gak bisa tidur," kata Cindy memohon. Yang diinginkannya hanyalah malam ini dia bisa tidur dengan nyenyak. Oke, kata Lisa menyetujui. Dan malam itu juga Cindy pun mengikuti Lisa untuk pergi ke tempatnya. Tempat tinggalnya lumayan mewah untuk ukuran seorang TKW ilegal. Sebelumnya, Lisa hanyalah bekerja di suatu rumah untuk merawat nenek yang sudah sangat sepuh namun nasib baik berpihak kepadanya. Tak lama setelah dia bekerja, ia pun bertemu seorang lelaki asing di bar. Ia pun lalu berkenalan hingga akhirnya berkencan. Dan semenjak itu, ia pun tak lagi bekerja untuk menjaga nenek tua itu. Sebaliknya, dia lebih memilih menjadi simpanan laki-laki bule sembari memberangkatkan para TKW ilegal lainnya. Dan tergiur dengan nasib baik Lisa, Andriana pun ingin mengikuti jejak itu, namun tidak semulus Lisa. Seringkali Andriana mendapatkan perlakuan tidak baik. Cindy pun sendiri sering melihat memar di tangan, punggung, mulut, dan masih banyak lagi. Dan yang paling parah adalah saat Andriana hamil. Waktu itu hujan deras, dia pun datang dan menceritakan jika ia ingin melapor ke polisi. Saat itu Andriana sangat kalut dan ingin segera mendapatkan kejelasan. Namun, setelah menceritakan hal itu, Andriana pun tak terlihat lagi. Sudah 1 minggu ini tepatnya. "Kamu tidur di sini dulu ya. Aku masih mau keluar untuk menemani Max," kata Lisa setelah membukakan pintu. "Tapi jangan lama-lama ya," kata Cindy resah. Cindy pun lalu duduk di depan TV dan saat sesuatu seperti suara kresek digesek terdengar mengganggu dari arah dapur. Dengan enggan, Cindy pun lalu menuju ke arah dapur. Dilihatnya kala itu tak ada satupun plastik kresek di tempat itu. Namun, pandangannya beralih ke arah tempat sampah yang di dalamnya banyak sekali gumpalan rambut. "Cindy, coba lihat. Lihat anakku," kata suara dari balik punggung Cindy. Suara itu sangat pelan namun terdengar sangat jelas. Lalu sesuatu yang basah dan lengket mengalir melewati kaki Cindy. Kaki Cindy tertahan melihat banyaknya darah yang mengalir dari bawah kakinya. Lalu sosok bayi merangkak melewati kakinya. "Anakku, anak yang ingin kalian musnahkan. Jahat. Kalian semua jahat,"
kata sosok di belakang Cindy seperti tengah menangis. Cindy pun tak bisa berkutik, tak bisa berkata-kata kala ia melihat bayi itu terus merangkak memutari kakinya, membuat jantung Cindy seperti tak berada pada tempatnya. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah saat ia melihat sepasang tangan mengambil bayi itu dari sela-sela kakinya. Ya, sepasang tangan yang sepertinya sudah dipotong membuat Cindy membelalakan matanya. Nafas Cindy memburu, keringat dingin mulai membasahi dahinya saat sosok di belakangnya itu tertawa dengan nyaring. Kasihan ya, kasihan banget ya aku. Jauh-jauh datang ke sini untuk mengadu nasib, namun malah jadi seperti ini. Kata sosok di balik punggung Cindy. Belum selesai Cindy menarik nafas, seperti ada sesuatu seperti menendang-nendang dari dalam kulkas. Semakin dibiarkan, suara itu pun semakin keras dan semakin membuat jantung Cindy semakin tak karuan. Dengan tangan bergetar, Cindy pun lalu membuka kulkas itu hingga sesuatu pun menggelinding saat dibukanya kulkas itu hingga berhenti pada sela-sela kakinya. Cindy pun berteriak saat yang terjatuh dari kulkas itu ternyata adalah seonggok kepala. Sedang kepala itu sendiri kala ini tengah melotot ke arahnya dengan mulut yang tersenyum menyeringai bersimbah darah. Sin, kenapa sih? Tanya Lisa panik. Nafas Cindy masih memburu saat Lisa berhasil membangunkan Cindy dari mimpi buruknya. Kenapa? Ada apa? Tanya Lisa kesal. Andriana datang lagi, kata Cindy terisak. Instruksi Lisa sembari menggelengkan kepalanya. Ya, ikut terkejut dengan pintu yang kala itu langsung terbanting dengan keras. Semakin difikirkan, maka semakin dia akan datang. Dia datang dari sini, kata Lisa sembari menunjuk kepala Cindy, mengartikan jika Andriana datang melalui pikirannya. Jangan bilang kalau kamu, kata Lisa sembari memelototkan matanya. Ya, Cindy paham hingga ia pun tak melanjutkan lagi pertanyaan yang hendak ia utarakan. Hari ini Cindy terjaga. Lisa pun sama, dua-duanya saling menghabiskan malam dengan hening hingga saat matahari mulai muncul, Lisa pun mengatakan sesuatu. Aku pun memimpikan dia. Cindy kala itu menatap Lisa dengan tatapan dingin. Aku pun 3 hari ini juga tidak bisa tidur. Sama sepertimu. Namun sekali lagi, kita ini tidak bisa berbuat banyak. Jika polisi tahu kalau kita ini adalah TKW ilegal, bagus kalau hanya dipulangkan. Tapi gimana kalau kita sampai di penjara? Ini tanah orang, negeri orang. Orang rumah mau makan apa? Ingat, kita adalah tulang punggung keluarga. Sebaiknya itu yang selalu kita ingat, kata Lisa parau. Cindy pun mencoba mengerti. Memang sulit jika berada di posisi seperti ini. Namun jika terus-terusan Andriana datang dengan segala kengeriannya di setiap malam dan baru bisa tidur saat pagi tiba, dirinya akan bertahan berapa lama? Tanya Cindy dalam hati sebelum akhirnya mencoba tertidur saat cahaya mentari menembus jendela disusul Lisa yang ikut merebahkan diri. Tolong, Cindy, tolong aku. Andriana berjalan terseok-seok melewati sebuah lorong yang sangat panjang dan seperti tak berujung dengan banyak cabang. Seseorang dengan masker dan juga jaket berwarna hitam mengikutinya dari arah belakang. Orang itu berjalan perlahan, padahal jika ia mau berlari sedikit, pastilah Andriana akan tertangkap. Akan tetapi, bukannya mengejar orang itu seperti sedang menikmati kesakitan Andriana. Andriana tampak lusuh dengan darah yang terus mengalir dari sela-sela kakinya. Sampai saat Adriana berada di ujung lorong, Adriana pun merintih. Perutnya sakit, badannya lemas. Namun dalam hatinya ia tak ingin mati. Orang itu lalu menarik rambut Adriana dengan kasar, menyeretnya ke sebuah ruangan berbau anyir. Lalu diikatnya tangan dan kaki Adriana pada sebuah tempat tidur. Ya, tempat tidur yang sama persis dengan tempat tidur di rumah sakit. Setelah semua terikat,
Sinar terang menyilaukan mata Andriana dan sebilah pisau mulai menyayat perutnya sedikit demi sedikit. Dirasakan kesakitan yang teramat sangat. Bau anyir yang sedari tadi ia hirup kalah dengan bau anyir darahnya sendiri. "Jangan, sakit," kata Andriana tak sanggup saat pisau itu mulai membelah. Sayup-sayup rasa sakit yang teramat sangat itu hilang berbarengan dengan bayangan yang semakin gelap. "Akan kubalas," kata Andriana sampai akhirnya ia tak sadarkan diri. Namun, bukannya berhenti, orang itu justru semakin lihai memainkan pisaunya. Setelah berhasil mengambil sesuatu dari badan Adriana, orang itu pun mulai mengambil pisau yang lebih besar hingga dipotongnya bagian-bagian tubuh Adriana. Dan saat orang itu menarik kepala Adriana, "Temukan orangnya," kata Adriana melotot. Cindy memegang kepalanya dengan wajah yang frustasi. "Aku beneran bisa gila kalau begini," kata Cindy keras. Ditatapnya Lisa yang kala itu masih tertidur dengan pulas. Jam kala itu masih menunjukkan pukul 9 pagi. Total hanya 3 jam Cindy tertidur, itu pun dipotong dengan mimpi buruk. Jelas sekali kengerian tadi, dan jelas pula Adriana ingin ditemukan. Namun clue yang didapatkan Cindy itu sangat minim. Kalau memang benar mimpi tadi adalah sebuah petunjuk, sebuah lorong itu sendiri ada di mana? Pikiran itu bergumul membuat Cindy terdiam sesaat. "Jangan, tidak," kata Cindy sembari menepuk badan Lisa. Lisa menutupi wajahnya. "Kamu pasti mimpin Adriana ya?" tanya Cindy. Lisa pun mengangguk dengan masih menutupi wajahnya. "Kita harus nemuin dia. Kalau enggak, bagaimana kita bisa hidup?" kata Cindy frustasi. "Ya, nanti akan aku cari caranya juga," kata Lisa parau. Setelah berdiam cukup lama, Lisa pun lalu pergi ke dapur untuk membuat sarapan, diikuti Cindy yang tak mau sendirian. "Gimana kontrak kerjamu? Bukannya sudah selesai?" tanya Lisa. "Sudah seminggu yang lalu selesai," kata Cindy mengambil segelas air putih. Baguslah. Aku dengar dari Max kalau Andre butuh seorang perawat untuk ibunya. Kalau kamu mau menyelidiki, kamu bisa kok aku masukkan ke sana," kata Lisa. "Apa kamu yakin itu nggak akan bahaya buatku? Kamu sendiri tahu dia mantannya Adriana," kata Cindy dingin. "Bukannya berbahaya kalau dia mencelakaimu. Dengan hilangnya Adriana saja sudah membuat semua berprasangka padanya. Lagian kalau dia itu membunuh Adriana, alasannya ada pada bayinya. Tapi dia butuh alasan jika ingin membunuhmu. Selama kamu tidak terlihat mencurigakan, ya maka dia akan biasa saja." Lisa pun mengatakan kala itu tanpa melihat Cindy yang sedari tadi menatap ke arahnya. "Ya itu juga kalau kamu mau, kalau tidak ya juga nggak apa-apa," kata Lisa. "Aku mau," kata Cindy meneguk habis air yang kala itu ada di genggamannya. Bagaimanapun juga, kalau tidak dicari tahu, Cindy pun bisa menjadi gila dengan segala mimpi buruk yang tak kunjung usai. Dan sesuai yang dijanjikan, 3 hari setelahnya Cindy pun dipertemukan oleh Andre. Badannya tinggi dengan rambut pirang dan mata biru yang dibingkai dengan kacamata. Sungguh tak ada yang aneh dari dirinya. Terlihat sangat ramah dari luar dengan senyum yang selalu mengembang. Setelah perkenalan singkat, Cindy pun lalu dibawa ke sebuah rumah yang sangat besar. Lantas saja, Adriana sampai melepas pekerjaannya dan berkeinginan untuk menjadi seperti Lisa. Mengingat merekrut TKW ilegal pun membutuhkan modal yang sangat besar. Namun, saat sibuk mengamati rumah yang ada di depannya itu, ada sosok perempuan dari jendela lantai 2, tengah melambaikan tangan padanya. Badannya tinggi dengan rambut lurus dibiarkan tergerai, tersungging senyuman. "Adriana," batin Cindy. "Ayo masuk," kata Andri memegang bahu. Sebelum Cindy masuk, Cindy pun kembali memandangi jendela. Namun Adriana kala itu sudah tidak ada. Sebenarnya Cindy sendiri sangat merindukan Adriana, terlebih saat dirinya menampakkan wujud yang baik, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Cindy pun kala itu dibawa ke sebuah rumah yang sangat luas. Seorang nenek di atas kursi roda menyambutnya dengan tatapan sayu. "Nek," sapa Cindy dengan hangat. "Nah, beliau yang akan kamu urus ya," kata Andre menjelaskan. Cindy pun mengangguk faham. Cindy pun lalu diantar ke sebuah kamar, dan yang membuat Cindy sedikit terkejut, banyak sekali foto Adriana di sana.
Cindy menebak jika kamar ini adalah kamar Adriana sebelumnya. Dan benar saja, saat Cindy menatap keluar jendela, sosok Adriana tadi sedang melihat dirinya dari jendela. "Maaf, apa bisa saya tukar kamar?" tanya Cindy sebiasa mungkin. "Kenapa?" tanya Andre mengerjitkan dahinya. "Tidak, hanya saja kamar ini terlalu luas untuk ukuran perawat seperti saya," kata Cindy mencari alasan selogis mungkin. Maaf, tidak ada kamar lain," kata Andre sebelum akhirnya Andre pun keluar dari kamar meninggalkan Cindy seorang diri. Cindy pun mengamati setiap detail kamar itu. Bulu kuduknya sudah merinding sedari tadi mengingat memori-memori dari sosok Adriana yang mengerikan. Namun, segera ia singkirkan memori itu. Toh dia kesini selain untuk bekerja, juga untuk membantu Adriana. Jadi pastilah Adriana paham dan tidak membiarkannya ketakutan. Tok tok tok, tok tok tok. Cindy pun lalu menatap ke arah pintu saat seseorang mengetuk pintu kamarnya. "Nenek," sapa Cindy ramah. Nenek itu menatapnya dengan tajam, namun seakan sulit untuk mengutarakan sesuatu. "Nenek kenapa? Butuh sesuatu?" tanya Cindy mulai mengerti, dan sepertinya nenek itu memang mengalami gejala stroke hingga membuatnya sulit untuk berbicara. Namun, tatapan nenek itu tidak melunak, tetap tajam sembari menunjuk ke arah pintu keluar. "Nenek ini ngusir aku apa gimana ya?" tanya Cindy dalam hati. Nenek mau jalan-jalan. Nenek mau keluar ya?" tanya Cindy. Namun tatapan nenek itu seperti kesal dan tangannya terus saja menunjuk ke arah pintu. "Nenek mau aku pergi?" tanya Cindy, dan nenek itu mengangguk. "Tidak ada yang boleh pergi dari rumah ini," Andre berkata dengan keras. Cindy pun mundur sedikit karena ia terkejut dengan perkataan tajam barusan. Maaf. Maksud saya, ibu jangan diajak keluar. Dan sebaiknya kamu juga jangan keluar rumah agar bisa fokus untuk mengontrol ibu," kata Andre merubah mimik mukanya menjadi sangat ramah. Namun, perubahan yang sangat cepat itu bukannya membuat Cindy menjadi lebih baik, justru membuat Cindy merasa takut. Jelas sekali, orang ini sangat berbahaya. "Iya Pak, saya akan menjaga ibu sebaik mungkin," kata Cindy mencoba setenang mungkin. "Sebaiknya kamu beristirahat dulu. Saya mau menghabiskan waktu dengan ibu saya ya. Nanti giliran kamu yang menjaga, karena nanti saya akan ada urusan sampai malam," kata Andre mendorong kursi roda menjauh dari kamarnya. Setelah Andre menjauh dari kamar, Cindy pun terduduk di kasur, lemas, menahan badannya yang bergetar karena ketakutan. Lalu, ia pun merasakan sesuatu seolah duduk di sebelahnya. "Ini belum apa-apa, Sin. Aku juga mengalami lebih dari yang kamu rasakan," kata seseorang dengan suara yang sangat familiar. "Kalau kamu mau dibantu, kenapa kamu nggak langsung ngomong? Kenapa bikin aku bingung? Kenapa membuat seolah-olahnya ini semua rumit?" kata Cindy dengan menutup mukanya. Ia enggan melihat ke arah Adriana. "Karena yang bisa aku beritahu hanyalah ingatan terakhirku." "Maaf ya," kata Adriana. "Selebihnya wujudmu yang menyeramkan itu?" tanya Cindy ikut sedih. "Wujud itu hanyalah bentuk dari amarah. Jika tidak dalam keadaan marah, sebenarnya bisa saja aku menunjukkan wujud yang lebih baik," kata Adriana parau. "Seperti sekarang?" tanya Cindy dengan masih menutup matanya. "Iya," jawab Adriana. Cindy pun melepaskan tangannya yang sedari tadi terus menutupi wajah. Dipandanginya sosok yang kala itu tengah duduk persis di sebelahnya yang juga menatapnya dengan lekat. Degup jantungnya semakin kencang saat keduanya beradu tatap. Dipandanginya tubuh ringkih yang berbalut baju hitam tanpa lengan sebatas lutut. Baju yang dikenakan Adriana saat pertemuan terakhirnya. Matanya tak hentinya menangis. Masih sangat jelas wajah Adriana walau terlihat pucat. "Nak," kata Cindy parau. "Aku hanya ingin pulang, Sin. Aku ingin keluargaku tahu. Aku ingin juga didoakan."
Tolong aku ya, kata Andriana menangis. Cindy yang mendengar hal itu juga tak kalah tersayat hatinya melihat sahabatnya bernasib sedemikian rupa. Anakku pun, aku ingin orang tuaku tahu, kata Adriana lagi. Cindy pun mengangguk, ia tak kuat melihat sahabat seperjuangannya itu menderita seperti ini. Akan kuusahakan apa yang aku bisa agar kamu tenang ya, kata Cindy meyakinkan. Terima kasih, kata Adriana. Lambat laun sosok menghilang. Setelah Adriana menghilang, Cindy pun lalu merebahkan kepalanya dan saat badannya hendak terlelap, sesuatu terjatuh tepat di atas kepalanya. Ah, sial, kata Cindy mengurut keningnya. Ditatapi sesuatu yang sempat menghantam kepalanya itu. Buku itu berwarna hitam dengan sampul bertuliskan Andriana and Sandy. Sandy? Tanya Cindy dalam hati. Dibukanya buku itu perlahan. Hari ini Sandy berusia 3 bulan. Happy. Cindy menutup mulutnya. Melihat foto ronsen memperlihatkan janin mungil yang saat itu berusia 3 bulan. Dibukanya lembar kedua. Karena aku hamil, Andre jadi sudah sangat jarang memukuliku. Bahkan aku sekarang tinggal di rumahnya. Sabar ya sayang, Mama sedang berjuang. Cindy pun menitikkan air mata, tak kuasa membayangkan apa yang terjadi setelah ini. Dibukanya lembaran ketiga. Aku sangat senang saat Andre ingin memberikanku hadiah. Padahal waktu itu aku tengah berdebat panjang, memintanya untuk memberikan kejelasan dan memintanya berpisah dengan istrinya. Kukira dia mengabaikan keinginanku sampai suatu kotak diberikan padaku. Kotak yang berisikan 2 bola mata berwarna biru. Dia tersenyum senang mengatakan kalau dirinya sudah berpisah selamanya dengan istrinya. Tapi bagiku dia gila. Cindy menggigit bibir bawahnya. Ia merasakan kengerian yang teramat sangat. Lalu dibukanya lembar berikutnya. Aku merasa sedang tidak baik-baik saja. Aku baru saja ke ruangan kerja Andre. Pantas saja dia tidak pernah mengizinkanku. Ruang kerjanya sangat mengerikan. Aku bukan tidak tahu kalau dirinya seorang dokter, namun aku tidak pernah berpikir jika dia akan menyimpan semua foto pasiennya dengan luka-luka yang menganga. Dan aku berhasil mendapatkan ini. Ditatapnya sebuah kartu yang bertuliskan sebuah teka-teki silang. 1. Patung kepala kuda. 2. Nenek tua. 3. Ruang gelap di dalam ruang gelap. Dibukanya lagi lembar berikutnya. Aku berhasil menemukan cluenya. Baunya anyir. Ruangannya gelap dengan cabang di setiap lorong. Banyak sekali mayat tanpa mata. Badannya dikoyak habis. Kepalanya hilang dan sebagian digantung. Aku ketahuan. Di halaman kelima, aku dipukul, aku ditendang, aku melindungi perutku, aku mengeringkuk supaya Sandy aman. Dan di halaman keenam, aku berhasil kabur. Aku menemui Cindy temanku, tapi aku tak bisa menceritakan keseluruhan karena aku sungguh mencintai Andre. Waktu itu aku hanya ingin pulang ke rumah, tapi Cindy tidak bisa membantuku. Di sini, Cindy kembali menangis, dadanya sesak. Andai saja ia bisa membantu. Halaman ke-7, aku menemui Lisa. Dia meneriakiku, mengatakan aku bodoh, dan mengatakan jika ia tidak bisa membantu banyak. Tapi bukannya memulangkanku ke rumah orang tuaku, dia justru menelpon Andre hingga Andre membawaku kembali ke rumah. Halaman 8. Siapapun yang baca ini, tolong aku dan tolong Sandy. Di lembaran lain, Cindy pun menemukan kartu nama dan di lembar lainnya lagi sudah tidak terisi. Cindy menggigit bibir bawahnya, memikirkan clue yang ada di kertas, mengingat di lembar demi lembar Andriana tidak memberikan informasi bagaimana dia harus memecahkan clue tersebut. Dimasukkannya buku itu di tas lempang milik Cindy. Dia tahu nantinya semua itu pastilah berguna. Suster, kata seseorang memanggil dari lantai bawah. Iya Pak, kata Cindy dengan jantung yang masih berdegup. Cindy pun lalu berlari menuju ke lantai bawah.
Tolong ibu dimandikan ya. Saya ada urusan dan pulangnya nanti larut malam. Atau mungkin bahkan tidak pulang. Jadi tutup semua jendela, lalu kunci, dan jangan sampai keluar dari rumah ini, kata Andre tajam. Iya Pak, kata Cindy menunduk. Dan setelah Andre pergi, Cindy pun lalu menutup pintu, mendorong nenek ke sebuah kamar yang sudah ditunjukkan oleh Andre. Kamar sangat luas dengan gaya klasik yang sangat kental. Banyak sekali patung-patung kecil, juga tulisan-tulisan Cina di dinding kamar. Mandi dulu ya Nek, tanya Cindy melepaskan baju nenek. Nenek mengangguk pelan. Setelahnya didorongnya nenek ke kamar mandi yang ada di dekat kamar. Setelah memasukkan nenek ke bed up, Cindy pun pergi dari kamar mandi untuk mempersiapkan baju. Namun saat ia sampai di depan lemari, mata Cindy kala itu terfokus pada sebuah patung kepala kuda, mengingatkannya pada clue yang tadinya ada di buku. Diambilnya kepala kuda itu dan benar saja di bawah patung itu terdapat sebuah kunci dan juga selembar kertas. Nenek tua, dia tidak berbicara, berada di sebuah ruangan dan selalu menatapmu tajam. Cindy pun mengernyitkan dahi memikirkan maksud kalimat yang berada di kertas itu. Suara nenek. Iya Nek, sebentar, kata Cindy, lalu ia pun memasukkan kertas dan kunci itu ke dalam sakunya. Setelah selesai menggantikan baju nenek, Cindy pun membawa nenek ke ruang makan. Namun kala itu pikirannya berkecamuk. Perasaan nenek ini biasa saja. Dia menatapku tajam hanya sesekali. Dan beliau tidak selalu berada di dalam ruangan, tanya Cindy dalam hati. Selesai nenek makan, Cindy pun lalu mengantar nenek ke tempat tidur. Setelahnya pergi untuk beristirahat. Namun langkah Cindy pun terhenti saat ia berada di depan kamar Andre. Dengan segenap kekuatan dibukanya pintu kamar itu. Namun saat Cindy akan membukanya, pintunya terkunci. Sial, kata Cindy kesal. Namun kembali lagi dia teringat akan kunci yang barusan ia ambil. Dan benar saja kuncinya cocok. Dibukanya pintu itu dan ruangannya sangat gelap, pengap. Coba dicarinya saklar untuk menyalakan lampu. Hati Cindy masih berdegup kencang. Ia takut jika Andre tiba-tiba saja datang. Ketemu, kata Cindy menyalakan lampu. Namun bukannya lega, Cindy kala itu malah bergidik ngeri saat lampu itu mulai dinyalakan. Ya, lampunya berwarna merah, ruangannya terlihat sangat berantakan dan sedikit berbau anyir. Akan tetapi itu semua bukan tanpa alasan melihat ada satu baju yang berlumuran darah. Cindy pun lalu berjalan mendekati tempat duduk. Lambat laun terlihat sebuah toples atau apalah itu, dan di dalamnya terdapat sosok mungil dengan penuh cairan bening. Dan di toples itu bertuliskan Sandy, my son. Cindy ngeri bukan main. Sungguh dirasanya badannya bergetar dengan hebat. Terlebih foto-foto yang digantung di seutas tali. Dan badan Cindy pun roboh saat foto itu menunjukkan foto Adriana. Badannya disusun sedemikian rupa, tangannya, kakinya sudah tidak pada tempatnya dan matanya hilang, membuat wajah Adriana berlumuran darah dan sangat terlihat mengerikan. Cindy segera mengambil handphonenya, memfoto setiap apa yang ia temukan. Persetan dengan masuk penjara, manusia seperti dia harus segera masuk penjara. Lalu saat Cindy hendak keluar, kala itu Cindy terkaget kala ia memandang figura berukuran besar bergambar nenek tua yang tengah melotot. Di bawahnya tertulis 5 langkah dari pintu. Cindy yang membaca itu pun langsung paham, sudah pasti ruang gelap. Di bawah ruang gelap yang dimaksud adalah lemari. Namun dirasa semuanya cukup. Maaf Adriana, aku tak bisa masuk ke sana dan membiarkan diriku mati sia-sia. Kamu pun tak menjelaskan jalan keluarnya. Dan dengan masuk ke sana, maka aku tak akan bisa membantumu lagi. Setelah keluar dari pintu, Cindy pun buru-buru masuk kembali ke kamar dengan membawa tas lempangnya. Lalu ia menuju pintu keluar. Cindy sudah memastikan semuanya. Semua data dirinya sudah berada di dalam tas itu, juga semua bukti yang ia punya. Saat di seperempat jalan, Cindy pun teringat kata-kata Adriana saat dia meminta bantuan kepada Lisa. Mungkin dilaporkan ke Andre. Cindy pun lalu meminta taksi berhenti. Cindy duduk di depan kios, lalu kembali teringat sebuah kartu nama. Cindy berpikir mungkin saja Adriana ingin ke sini namun belum kesampaian. Akhirnya tanpa menunggu lama, Cindy pun menuju alamat tersebut.
Rumahnya sangat besar, membuat Cindy sedikit ketakutan, namun dibulatkan tekadnya, Cindy pun mulai memasuki rumah itu, mengetuknya dengan pelan. Setelah beberapa kali mengetuk pintu, seorang perempuan berusia sekitar 50 tahunan membuka pintu itu. Pandangannya menaruh tanya, namun akhirnya mempersilahkan Cindy untuk masuk. "Maaf, ada keperluan apa?" tanya perempuan itu. Maaf, apa Anda mengenal Andriana?" tanya Cindy pelan. Perlahan mimik wajah perempuan itu pun berubah. "Apa sesuatu terjadi padanya?" tanya perempuan itu. Cindy di sini tidak menjawab, namun ia menyodorkan sebuah buku dan handphonenya, dan perempuan itu pun sangat terkejut. Ditenangkan hatinya agar suasana tak bergetar. "Dia pernah mencariku karena aku seorang psikolog. Ah, namaku Amor," kata Amor parau. "Dulu dia pernah berkonsultasi mengenai seseorang yang mempunyai kecenderungan melukai orang lain. Namun, saya bilang saya tidak bisa mendiagnosa seseorang hanya dari cerita. Jadi, kalau boleh saya ingin bertemu dengannya," kata saya waktu itu. Namun keesokannya dia datang lagi dengan beberapa memari tubuhnya dan mengatakan kalau sebelumnya seseorang itu berlaku baik. Ya, kalau mendengar ceritanya saya pikir dia memiliki ciri-ciri bipolar. Jadi bipolar di sini adalah seseorang yang memiliki kepribadian ganda dan sedikit menunggak kalau seseorang itu memiliki antisosial personal disorder, gangguan kepribadian antisosial yang dimana itu terdapat dari seorang psikopat. Ya, namun saat itu saya hanya menduga, saya tidak tahu jika sampai terjadi seperti ini ditambah korbannya bukan hanya satu. Hah, lalu apakah dokter bisa membantu saya? Tanya Cindy memelas. "Apa yang kamu mau?" tanya Amor. "Saya ingin dokter memasukkan dia ke rumah sakit jiwa." Di sini Amor seperti mempertimbangkan. Saya tidak bisa berjanji, tapi saya akan usahakan. Kalau boleh tahu, seseorang itu siapa?" Andre Sanderward." "Apa?" tanya Amor seperti seolah tak asing. "Andre Sanderward. Oke, akan saya bantu. Saya kenal siapa dia," kata Amor menerawang. 3 bulan setelah kejadian itu, Cindy pun lalu pulang dan hal yang pertama ia lakukan adalah menemui keluarga Andriana. Memang benar, semuanya sudah terungkap dan Andre pun sudah masuk ke rumah sakit jiwa. Akan tetapi, rasa bersalah masih terus melekat di hati saat tak bisa membawa jenazah Andriana. Keluarganya pun sangat terpukul, terlebih Andriana adalah tulang punggung keluarga, namun tetap saja dilakukan penguburan dan juga doa. Yang dikuburkan adalah foto janin Sandy dan juga foto Adriana. Dikuburnya juga dalam-dalam. Rasa benci kepada orang yang telah membunuh keduanya. Untunglah semua keluarga mengikhlaskan dan menyerahkan semuanya kepada yang di atas. Nisan itu sendiri diberikan nama Sandriana, nama dari janin dan juga ibunya. Lalu samar-samar aku melihat sosok perempuan yang wajahnya sangat cantik, bersih, dengan tersenyum menunjukkan bayi bermata biru yang kala itu masih digendongannya. Aku lega, sangat lega. Namun sepertinya Lisa tidak. Di setiap malam dia mengirimi pesan berisi makian atau selalu menceritakan tentang kepala yang ikut tidur bersamanya dan rintihan bayi dan masih banyak lagi. Tapi sekali lagi aku tak mau tahu salahnya yang terlibat dengan selalu mengirimkan terus-menerus TKW ilegal ke rumah Andre. Kalau saja Cindy bertahan lebih lama, sudah pasti dia akan menjadi yang berikutnya. Dan kini Cindy pun menutup kisah itu dalam-dalam, membuka lembaran baru. Dan tak lupa, ia pun terus mendoakan Andriana. Selesai. Wow, ini keren banget, luar biasa kisahnya. Dan ini horornya dapet banget ya. Dan saya suka sama kisah-kisah yang modelnya seperti ini ya. Ini mirip dengan buku harian Mirna ya. Buku harian Mirna nih yang pernah kita upload di Extreme Movie ya. Ini hampir mirip-mirip. Jadi catatan sebelum meninggalnya seseorang itu ya, yang akhirnya mana menjadi clue dari Cindy untuk menemukan pelakunya dari pembunuh dari
Andriana. Tapi sayang memang jasadnya tidak bisa dibawa pulang karena memang sulit sekali ya. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa sulit sekali jika membawa pulang seorang tenaga kerja dari yang meninggal di luar negeri, itu sulit. Apalagi ini adalah seorang tenaga kerja ilegal. Jadi ya kemungkinan menemui jalan buntu lah ya. Ya itu aja. Sekali lagi keren banget kisahnya, dan terima kasih Mbak Giselle ya, atau biasa di Twitter dengan nama Jikumunya. Ini kisahnya sungguh luar biasa dan ini ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Semoga bisa menghibur khususnya para pecinta atau penikmat horor, dan lebih khususnya lagi untuk para subscriber Ilo Bercerita. Semoga ada hikmah baik yang bisa diambil dari kisahnya tadi dan dibuang-buang saja yang buruknya. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan juga bisa di-share ya link video ini ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Silakan. Dan yang punya komentar lain silakan bisa tuliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan bisa ditulis. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya, lalu diklik juga tombol loncengnya ya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang based on true story ya, berdasarkan kisah nyata, silakan boleh kok dikirimkan ke kami di nomor telepon 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Boleh dalam berbentuk tulisan maupun dalam berbentuk rekaman suara, bebas ya. Intinya dalam bentuk apapun bisa dikirimkan ke kami. Ditunggu ya teman-teman. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan salam untuk seluruh TKI di luar negeri sana. Kalian adalah pejuang devisa ya, yang mana dengan bekerjanya kalian di luar sana itu membantu kita-kita yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih dan teruslah semangat dalam bekerja. Dan dari kisah tadi, jangan pernah berangkat ke luar negeri untuk bekerja dengan cara yang ilegal. Jadi ikuti saja aturan-aturan yang sudah ada di dalam pemerintah kita ya. Jadi jangan pernah berangkat ke luar negeri untuk bekerja secara ilegal. Jangan pernah ya. Itu aja ya, sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.